Bertemu lagi dengan saya Viola. Teman-teman sudah membaca buku belum hari ini? Konten membaca aku hari ini tentang Kidsopedia, Keajaiban Tubuh Manusia bagian 6. Tips menangani sakit pada tubuh. Tips menangani luka bakar. Dinginkan luka bakar dengan cara mengaliri luka di bawah air yang mengalir selama 20-30 menit. Jangan digunakan air es dan meletakkan secara langsung pada bagian yang luka, karena justru merusak lapisan kulit. Kedua, singkirkan aksesoris atau pakaian yang dapat menutupi luka bakar. Ketiga, bersihkan dan tutup luka bakar dengan perban atau plastik bening yang bersih. Jangan gunakan kapas atau penutup yang dapat menempel di luka. Keempat, ikatlah perban dengan hati-hati dan jangan beri tekanan yang kuat agar luka tidak pecah atau semakin parah. 5. Jauhkan luka bakar dari paparan sinar matahari langsung. Yang terakhir, jika luka bakar yang dialami parah, sebaiknya pergilah ke rumah sakit atau dokter terdekat. Tips menangani luka berdarah. Pertama, ambillah kain yang bersih atau perban untuk menekan luka dengan lembut. Lakukan hal tersebut selama 20-30 menit. Jika kain atau perban basah oleh darah, janganlah dibuang, tetapi tambahkan kain atau perban yang baru di atas kain yang basah. Jika terjadi pada tangan atau kaki, maka angkat bagian luka lebih tinggi dari jantung. Bersihkan luka dengan air bersih, jangan menggunakan sabun, karena dapat mengiritasi luka. Bila darah berhenti selama lebih dari 20 menit, sebaiknya periksakan ke dokter. Tips menangani diare. Minumlah banyak cairan untuk mencegah dehidrasi. Cairan yang terbaik adalah Oralit. Apabila tidak ada Oralit, dapat minuman gula garam. Cara buatnya: 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 teh garam dapur. Dimasukkan dalam 1 gelas air matang, kemudian diaduk. Untuk umur 1 tahun, 1/4 sampai setengah gelas. 1-4 tahun, 1/2 sampai 1 gelas. Di atas 5 tahun, 1 sampai 1,5 gelas. Setiap kali buang air besar. Dapat juga memperbanyak air minum putih, jus, air kaldu, air teh, dan sebagainya. Makan dengan porsi kecil dan frekuensi lebih sering dari biasanya. Jangan lupa minum tablet zinc. Tablet ini dapat melindungi dari diare 2-3 bulan ke depan dan dapat menambah nafsu makan. Tips mengenangi kesemutan. Kesemutan pada kaki kanan dapat kita atasi dengan cara jentikan sekuat tenaga jempol tangan kiri kita. Jika kaki kiri kita yang kesemutan, jentikan dengan sekuat tenaga jempol tangan kanan kita. Begitu juga jika kesemutan terjadi pada tangan. Jika tangan kanan yang kesemutan, jentikanlah dengan sekuat tenaga jempol kaki kiri kita. Jika tangan kita yang kesemutan, jentikanlah dengan sekuat tenaga jempol kaki kanan kita. Tips mengenangi kram pada kaki. Ketika kram kaki kiri, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Ketika kram kaki kanan, angkat tangan kiri tinggi-tinggi. Hentikan segala aktivitas dan lakukan peregangan ringan untuk melepaskan otot-otot. Pijatlah bagian otot yang menegang. Dianjurkan untuk minum air putih atau minuman berelektrolit. Tidur dengan cara memposisikan kaki lebih tinggi, gunakan bantal untuk menopang kaki. Tips menangani kutu pada rambut. Berikut merupakan cara alami dan mudah untuk membasmi kutu rambut. Pertama, bawang merah. Caranya, siapkan 3 atau 4 butir bawang merah yang telah dikupas kulitnya. Bisa dipotong ataupun dihaluskan. Dihaluskan secara merata ke seluruh kulit kepala, tutupi dengan menggunakan handuk basah. Biarkan selama 2-3 jam. Kemudian sisir rambut yang telah diolesi bawang agar kutu dan telurnya terangkat. Jangan lupa membilas rambut dengan menggunakan sampo untuk menghilangkan aroma bawang yang menyengat. Yang kedua, dengan minyak kelapa. Oleskan minyak kelapa ke seluruh bagian kulit kepala, pijat dengan lembut dan rata. Gunakan handuk garing atau shower cap untuk menutup kepala. Diamkan selama semalaman. Bilas dengan sampo pada keesokan hari. Jangan lupa gunakan sisir kutu untuk membersihkan sisa kutu dan telur yang masih menempel. Yang ketiga, minyak zaitun. Oleskan minyak zaitun ke seluruh kulit kepala. Jangan lupa pijat dengan lembut
agar hasil olesnya merata. Lalu gunakan penutup untuk menutup rambut. Diamkan semalaman. Bilas minyaknya itu dengan menggunakan sampo agar kutu-kutu tersebut terangkat. Jika masih ada sisa, gunakan sisir khusus kutu rambut. Yang keempat, perasan jeruk lemon dan cuka. Peraslah lemon lalu gunakan perasan tersebut untuk membasuh rambut dari ujung hingga ke kulit kepala. Berikan pijatan yang lembut. Diamkan selama kurang lebih 40 menit, lalu bilas dengan air hangat yang dicampur dengan sedikit cuka. Gunakan sisir kutu untuk membersihkan sisa-sisa kutu dan telur yang masih menempel pada rambut. Silakan mencoba. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti bagian ke-6 dari buku Kidsopedia ini. Ketemu lagi di bagian ke-7 ya. Like, subscribe, share video ini. Terima kasih.